Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman ahsana ilaina. Amin. Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam ala jami'i ni'amihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan akhlak spiritual kelas akhir MTS 3 An-Nuqoyah Gulu-Gulu Sumeneb, yang mana kegiatan ini telah berlangsung beberapa hari. Bimbingan pertama kemarin oleh siapa? Dari Ning Yun ya, bimbingan pertama. Kemudian setelah mengikuti bimbingan pertama dilanjutkan dengan kegiatan kerja bakti. Kemudian setelah itu bimbingan yang kedua juga diisi oleh Kiai Afan. Kemudian habis itu kerja bakti lagi, bersih-bersih lingkungan madrasah. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan kerja bakti itu hati kita, pikiran kita juga bersih dari segala sesuatu yang kotor. Nah, itu bersih-bersih itu merupakan suatu kegiatan pengabdian kita ke lembaga pendidikan yang telah membesarkan kita selama 3 tahun ini. Kita kegiatan seperti itu sangat bermanfaat. Kemudian kemarin bimbingan oleh Nyai Fairuzah, dan sekarang yang terakhir dari saya. Kemarin ikut semua, ya, dari awal saya ikut semua. Siapa yang tidak ikut? Kemarin ada yang tidak ikut kemarin. Kenapa tidak ikut? Nyusul ujian di mana? Oh, kok gak diatur jadwalnya supaya nyusulnya misalkan siang harinya, kan bisa. Karena kalau kegiatan seperti ini tidak bisa kesempatannya sangat langka. Jadi makanya kita kalau bisa diikuti kegiatan seperti ini. Tapi ya sekarang sudah hari terakhir. Kenapa kok perlu dilakukan pemantapan seperti ini atau kegiatan bimbingan seperti ini? Karena seringkali kita itu kurang menghitung apa yang telah kita pelajari selama ini. Itu perlu kita hitung. Kalian di sini sudah 3 tahun. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Waktu yang lama, 3 tahun. Ditambah lagi dulu waktu MI, waktu SD 6 tahun. Berarti kalian sudah belajar berapa? 6, 7, 8, 9. Belum lagi yang di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak berapa? 2 tahun. Berarti berapa semua? 6, 7, 8, 9, 10, 11 tahun ya. 11 tahun itu waktu yang sangat panjang sekali. Tapi pertanyaannya, dapat apa aja kita belajar selama 11 tahun? Apakah beda online? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mun online pasti beda. Terus bermanfaat apa yang kita pelajari selama ini, apakah membawa dampak positif ke diri kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari? Apakah ada manfaatnya atau masih tetap saja? Nah,
Itulah pentingnya kegiatan seperti sekarang ini, supaya kita menghitung-hitung kembali. Makanya kalau kita ini melakukan kesalahan, kadang kesalahan yang sepele atau pelanggaran, patodus kabadibi, saya sudah menghabiskan banyak waktu belajar di sekolah. Apa gunanya kok sekolah abid, mulai dari TK sampai SD, MI, sampai MTS bertahun-tahun, tapi ternyata tetap saja masih melanggar. Misalkan ketika di jalan raya masih suka melanggar, patodus kabadibi. Nah, momen seperti inilah, seperti sekarang ini, kita mengingat-ingat kembali. Ayo perhatikan semuanya agar kita dapat manfaat dari kegiatan ini. Jadi fungsi dari kegiatan seperti ini untuk kita menghitung-hitung kembali, karena banyak dari kita itu kita belajar fisika, belajar ilmu pengetahuan alam, belajar ilmu ukuran, tapi setelah lulus tidak bisa bedakan yang mana 1 kilometer, tidak tahu bedanya 1 kilo itu berapa, 100 meter. Ditanya kira-kira kalau dari sini ke Masjid Jami An-Nuqayyah itu kalau ditarik lurus kira-kira berapa, tidak bisa jawab. Kalau misalkan dari sini ke kantor di selatan kira-kira berapa panjangnya, tidak bisa mengukur. Padahal katanya sudah berapa tahun tadi sekolah? 11 tahun. Nah, terus kemana hasil kita latihan di sekolah itu, kemana? Kok istilahnya kok ngangin, tak temu online. Nah, seperti itu. Paling enggak kalau kita ditanya itu bisa menjawab, walaupun enggak benar 100%, paling tidak perkiraan kita itu mendekati benar lah, seperti itu. Ini contoh dalam materi-materi yang memang digunakan sehari-hari. Belum lagi saya urusan agama, pelajaran agama. Nah, mari kita dengan momen seperti ini kita introspeksi lagi. Itu apa? Kita apa oleh selama ini itu apa? Online itu apa? Paling tidak nanti kita kalau mau melakukan kesalahan bisa mengingat diri. Toduslah engkau alaku kesalahan ya. Karena apa? Karena terlalu abid saya sekolah, terlalu abid saya latihan, terlalu abid saya belajar. Masa engkau masih mau melanggar? Janganlah. Kalian di jalan raya misalkan mau nyerobot, waktunya lampu merah mau nerobos, toduslah ke kita yang kita sudah katanya terdidik, sudah biasa sekolah. Di luar sana ada sebagian orang yang tidak mengenyam pendidikan, tidak memiliki kesempatan, apakah itu biaya atau waktu, tapi ternyata bisa menjalankan kehidupan dengan tata tertib atau tata nilai yang baik. Rugi kita. Nah, kalian belajar di sini ini rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biayanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui orang tua kita, melalui wali-wali Anda semuanya, kalian beri pese kangkui nanang bodoh. Terus kalian juga memiliki waktu, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalian bisa berada di MTS 3 An-Nuqayyah selama 3 tahun belajar, itu juga rezeki yang telah Allah berikan ke kita, ke kalian. Rezeki untuk apa? Untuk belajar ini, untuk belajar mengambil ilmu, mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari. Maka itu harus disyukuri. Siapa-siapa yang mensyukuri rezeki, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka sama Allah nikmat tersebut dilipat gandakan, diberikan keberkahan, sehingga apa yang kalian pelajari itu bermanfaat untuk kalian. Gimana caranya bersyukur? Ya harus diingat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah engkau ya sampai 3 tahun bisa belajar di MTS, bisa ngambil ilmu dari guru-guru yang ada di sini. Alhamdulillah. Muka-muka tang ilmu manfaat. Seperti itu kalian.
kepada diri kalian sendiri, kalian harus sering-sering mengingatkan, ya. Dengan cara seperti itu kalian bisa syukur. Muntaknya itu tak syukur, tak ingat, hilang ingatan dengan apa? Ya aktivitas sehari-hari, ngurusin akancah, ngurusin tugas, tak ingat, sepenting lah jalan kehidupan. Tapi kalau dengan momen seperti ini, merenung, bertafakur, mengingat-ingat, maka kita bisa bersyukur bahwa keberadaan kalian di sini itu bukan kebetulan, tapi semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Tidak semua teman kalian ada di sini. Teman kalian waktu dulu masih SD atau masih sekolah dasar atau masih MI, ada mungkin di tempat yang lain nggak kumpul sama kalian. Itu karena apa? Karena jelenah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian di sini sudah direzekikan oleh Allah, diberikan rezeki, kalian ada di sini. Tidak usah bercanda, ya. Ayo, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian ada di sini, belajar di sini. Paham ya? Nah, model-model seperti ini nih kita bersyukur. Kita mensyukuri. Coba kalian ini sekarang momen kelas akhir ini kalian gunakan lagi untuk mengingat-ingat. Kira-kira apa ya? Engkau online saya sekolah 3 tahun dengan MTS ya. Apa? Mungkin sekolah marah punya amin seko. Seperti itu, dimaksimalkan. Inilah karena kok 3 tahun MTS moga-moga manfaat, maka engkau tak mau melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar. Malah apa? Malah tang usaha selama 3 tahun dan manfaat. Katakan kepada diri kalian sendiri seperti itu. Paham ya? Malah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Katakan kepada diri kita sendiri. Sebagai kompensasi. Kebaikan itu atau berbuat baik itu tidak membutuhkan modal, tapi butuh kemauan yang kuat bahwa saya ingin menjadi pribadi yang baik, saya ingin menjadi orang yang apa yang kalian bisa lakukan, yang penting itu baik, lakukan. Paham? Iya, kan tak perlu modal ya, tak perlu modal. Orang berbuat baik itu tidak memerlukan modal. Temannya butuh bantuan, bantu dengan tulus, dengan tanpa meminta imbalan. Sebaik pemberi balasan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Biarkan Allah yang memberikan balasan. Ada temannya butuh bantuan, dibantu. Ada sahabatnya perlu bantuan, dibantu. Dengan seperti itu kalian bisa berbuat kebaikan tanpa memerlukan modal, tanpa harus keluar uang. Tak mesti keluar uang berbuat baik itu. Tapi apa yang kalian bisa lakukan selama itu baik, ya lakukanlah. Banyak sekali kadang anak-anak ini tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang ada di luar dirinya. Karena apa? Karena mungkin telah terlalu sibuk memikirkan dirinya. Yang dipikirkan hanya dirinya. Tidak pernah memikirkan sekitar. Contohnya, pada lampu odi nang siang hari. Sedangkan kalian ada di situ. Harusnya lampu itu sudah mati. Misalkan lampu jalan di sini kan, lampu jalan di luar. Ada kalian pagi-pagi. Kalian tidak ada perhatian sama sekali buat matikan lampu itu. Kan lampunya udah gak dipakai. Ya sudah, bukan urusan saya. Seolah-olah di dalam diri kita itu ada kata-kata seperti itu. Bukan tugas saya, ngapain saya mau matikan lampu? Nah, kemana? Panggilan kebaikan kita itu kemana? Kok tidak ada? Seharusnya ada kepedulian. Di dalam diri kita itu ada kepedulian. Oh, lampu ini ya sudah bukan waktunya lagi untuk menyala. Waktunya kita matikan. Setiap energi yang digunakan ini memerlukan uang. Karena lampu seperti ini, lampu yang menyala itu memakan energi, paham ya? Makan energi, jatahnya energi itu dimakan oleh lampu itu untuk menerangi.
lingkungan sekitar. Kalau siang kan udah nggak perlu. Nah, mana kepedulian kita untuk berbuat kebaikan, untuk mematikan? Kok nggak ada? Terus katanya kita belajar di sekolah, di madrasah selama bertahun-tahun. Kok tidak ada? Materi online nah. Di sekolah juga dipelajari bagaimana kita itu harus berhemat, karena kalau kita berlebihan itu tidak bagus, keluar dari ajaran Nabi, itu ajaran setan, orang yang suka israf misalnya. Terus juga kita diajari bagaimana kita bisa peka terhadap lingkungan sekitar, tapi kok kenyataannya nggak dipakai. Nah, hal-hal semacam ini mari melalui momen yang sebentar seperti sekarang ini, momen seperti ini, kegiatan bimbingan ini, mari kita pakai lagi seperti itu ya. Paham ya? Siapa tahu kalian 3 tahun sekolah kemudian belum bisa menerapkan selama ini, dengan mengikuti kegiatan seperti sekarang ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, paringin nyangke, paringin masuk, pah bisa nerapaki apa yang saya sampaikan dan apa yang guru-guru yang lain sampaikan dalam rangkaian kegiatan ini. Paham ya? Mari baca niat bismillah, dengan bismillah mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa memaksimalkan apa yang telah kita pelajari selama ini. Paham ya? Supaya nggak boleh saya sekolah abid, saya belajar abid, supaya nggak boleh supaya manfaat ilmunya. Tadi saya menjelaskan bagaimana kita itu kurang kepeka terhadap lingkungan sekitar. Contohnya gila itu berlampu tak mau tahu. Padahal seharusnya orang yang andi ilmu pengetahuan, andi kepekaan, pastinya di dalam dirinya pasti terpanggil untuk mematikan lampu karena sudah bukan waktunya. Atau mungkin ada jalan, ada rintangan di jalan yang mengganggu, sedangkan kalian mau lewat nang jalan, ternyata nang jalan jadi pada rintangan, saya mengganggu, pada pereng misalkan, kalian lewat aja tanpa menginginkan atau tanpa menyingkirkan, maka itu kepekaannya sudah dipertanyakan, mana perhatiannya. Barang ini sudah mengganggu jalan saya, jangan sampai mengganggu jalannya orang lain. Seharusnya seperti itu yang ada di dalam diri kalian. Tapi selama ini sulit untuk bisa sampai ke sana. Pikirannya untuk bisa sampai ke sana sulit. Yang penting sudahlah, yang penting saya bisa melaluinya dengan aman, ya sudah. Perkara nanti temannya atau sahabatnya yang lewat kesulitan, ya sudah, itu urusan dia. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Kita ini sebagai khalifah. Manusia itu memiliki tiga status. Manusia itu memiliki 3 status. Yang pertama itu sebagai hamba. Sebagai hamba. Yang kedua sebagai khalifah. Yang kedua sebagai khalifah. Yang ketiga sebagai pecinta, Allah, sebagai hamba Allah, sebagai khalifahnya Allah, sebagai pecintanya Allah. 3 status itu adalah status manusia. Di dalam Al-Quran surat An-Nas, ya, surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 status. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, dan Allah sebagai Ilah. Sebagai apa? Yang pertama? Sebagai Rabb. Yang kedua sebagai Malik. Nah, yang ketiga sebagai Ilah. Ilah itu artinya itu adalah kekasih yang sejati, ilahun, sesembahan. Karena kekasih, makanya kita menyembah, yaitu ilahun itu artinya kekasih yang layak dikasihani, yang dikasihi, kekasih yang layak dikasihi itu ya ilahun, itu Allah itu. Tidak ada yang layak dikasihi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik itu artinya penguasa, yang berkuasa. Nah, Rabb itu pencipta dan pemelihara. Di hadapan Allah sebagai Rabb, kita semua ini adalah hamba. Di hadapan Allah sebagai Malik, penguasa yang berkuasa timur dan barat, berkuasa siang dan malam, yang menguasai dunia dan akhirat. Allah itu semuanya berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu Allah itu berkuasa. Di hadapan Allah yang maha kuasa ini, yang penguasa ini, kita sebagai khalifah. Di hadapan Allah sebagai kekasih, kita ini sebagai pecinta. Nah, itulah 3 status manusia. 3 status manusia semuanya sama. Saya, kalian, guru, orang tua, semuanya memiliki 3 status yang sama. Di hadapan Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta dan pemelihara, kita nih hamba. Kewajiban hamba itu adalah mengabdi dengan sholat. Nah, kita sholat kepada Allah itu bukti bahwa kita sebagai seorang dan Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta kita dan pemelihara kita. Makanya kita buktikan bahwa kita ini sebagai seorang hamba, kita buktikan dengan sholat. Kemudian Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu Al-Malik. Kita sebagai khalifahnya ini wajib untuk melakukan zakat. Setelah puasa, setelah sholat, kalau syahadat sudah include, itu sudah harus semuanya. Semuanya membutuhkan zakat. Semuanya membutuhkan syahadat. Makanya syahadat tidak perlu saya uraikan lagi. Langsung sholat. Sholat itu kewajiban kita sebagai seorang sedangkan zakat kewajiban kita sebagai seorang khalifah di hadapan Allah sebagai Al-Malik. Kita ini khalifahnya Allah. Makanya kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu implementasi dari ajaran Allah melalui para nabi, disampaikan kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada para ulama, para wali, sampai kepada kita semuanya. Itu adalah implementasi bahwa kita ini sebagai seorang khalifahnya Allah, maka kita diberitakan untuk zakat, berbagi kepada sesama. Semuanya ini telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah Allah berikan rezeki. Masing-masing orang diberikan rezeki, diberi jalan masing-masing rezeki. Tapi kenapa kok kita masih diperintahkan untuk berbagi kepada sesama? Kenapa? Nah, itulah karena
manusia itu juga memiliki status sebagai seorang khalifah untuk menjadi distribusi rahmat kepada seluruh alam yang telah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita ini jadi umatnya, jadi pengikutnya, maka mengikuti apa yang beliau ajarkan, yaitu meneruskan rahmat Allah ke seluruh melalui apa? Berbuat baik, berbagi. Seperti yang saya singgung tadi itu ya. Ketika kalian pakun khosok melalui ibadah, apa jeng melalui tak mikirin kanjana saya tepak kelaparan, tak mikirin kanjana saya butuh bantuan, maka kalian tidak berperan sebagai seorang khalifah. Kalian tidak meneruskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mendistribusikan rahmat kepada seluruh kita jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, manusia itu di hadapan Allah sebagai ilahun, sebagai di hadapan Allah yang apa namanya, sebagai kekasih yang sejati, maka manusia itu adalah pecinta Allah yang sejati. Jadi jangan sampai kita ini mencintai sesuatu yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kita harus mencintai Allah sebenar-benar cinta, karena dialah yang paling layak untuk kita cinta. Makanya kita diperintahkan untuk berpuasa. Berpuasa itu adalah amal yang memiliki arti pengorbanan, cinta. Kalau enggak karena Engkau ya Allah, aku ini tidak berpuasa, rela menahan lapar dari waktu pagi sampai malam hari. Kita berpuasa karena apa? Karena kita cinta kepada Allah. Kita rela berkorban. Berkorban. Inilah 3 status manusia di hadapan Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, dan sebagai Ilah. Yang pertama sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah, yang ketiga sebagai pecinta. Makanya kalian jangan sampai mencintai segala sesuatu itu di luar cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kalian suka kepada sesuatu, suka kepada apapun itu, harus karena Allah. Cinta ulama, saya cinta kepada ulama. Karena apa? Karena ulama itu menyampaikan ajaran para nabi, dari para rasul, dari para utusan, menyampaikan ajaran Tuhan. Makanya saya cinta ulama. Cinta orang-orang soleh, saya cinta kepada orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu selalu mengikat hatinya kepada Allah, selalu teringat hatinya kepada Allah. Nah, jadilah kecintaan kita ini semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Cinta kepada pasangan, kepada suami, kepada istri, itu juga harus cinta karena Allah, bukan cinta karena pribadinya, bukan. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku pasangan hidup, Engkau telah mensyariatkan pernikahan ini, Engkau telah memberikan aku rezeki berupa pasangan ini. Aku cinta kepada Engkau ya Allah, dan aku juga cinta kepada apa yang telah Engkau berikan kepadaku berupa pasangan itu. Jadi cintanya karena Allah. Sehingga suatu saat ternyata istrinya atau suaminya melakukan kesalahan, maka yang diingat tetap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah sedang menguji kita, mungkin Allah sedang menguji pasangan kita dengan seperti itu. Karena apa? Karena cintanya kita itu karena Allah. Nah, hal-hal semacam ini perlu saya sampaikan sejak kalian masih di kelas 3 sanawiyah ini. Kalian masih akan menghadapi
proses hidup yang sangat panjang ke depannya. Usia berapa kalian sekarang? Hah? 15 tahun. Ya, makanya perlu pelatihan-pelatihan seperti ini, pemantapan seperti ini perlu supaya kalian benar cara berpikir, benar cara bertindak selanjutnya. Ya, itu tak keliru. Setelah selesai semuanya, maka yang terakhir kita diperintahkan untuk haji. Tadi kan sudah apa? Sudah sholat, kemudian sudah zakat ya. Kemudian setelah zakat puasa, setelah puasa kemudian haji. Haji itu adalah perjalanan kita kembali kepada Allah sebagai hamba, sebagai khalifah, sebagai pecinta. Itulah yang diajarkan di dalam haji. Itu sebenarnya gambaran tubuh manusia. Kalian tidak tahu, tidak berpikir sama ini. Itu gambaran tubuh manusia. Jadi ajaran Islam ini sangat sempurna sekali. Kok bisa gambaran tubuh manusia? Kalau haji itu kan ibadahnya apa? Ibadah perjalanan ya. Saya urut dari haji sekarang. Haji itu ibadahnya apa? Ibadahnya orang yang berjalan kan ya. Berarti apa? Kaki. Dari Indonesia pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Berjalan berhubungan dengan kaki. Kemudian di atasnya kaki ada apa? Enggak, itu kaki semua. Ada perut dan ada kemaluan dan perut. Yang paling bawah itu kaki. Di atasnya kaki ada kemaluan dan perut. Ini tubuh manusia ya. Jadi rukun Islam itu gambaran tubuh manusia. Ya. Jadi di atasnya kaki. Kalau tadi saya bilang haji itu perjalanan kaki, perjalanan kembali kepada Allah. Di atasnya kaki itu ada kemaluan dan perut. Itu amalnya puasa. Kalau puasa itu kan menahan lapar, menahan hawa nafsu. Berarti puasa itu berkaitan dengan kemaluan dan perut. Kemudian setelah puasa apa? Di atasnya perut apa? Tangan. Tangan itu untuk apa? Itu amalnya apa? Amalnya zakat. Amalnya zakat. Jadi rukun Islam itu urutannya sesuai urutan tubuh. Urutannya. Jadi kalian ini sebenarnya ayat-ayat Tuhan yang ada di muka bumi. Ayat-ayat Allah manusia ini. Cuma kadang kita lalai. Kita tak tahu kita ini siapa sebenarnya. Kita ini sebenarnya hambanya Allah, khalifahnya Allah, pecintanya Allah. Itu harus kita tekankan kepada diri kita supaya kita sadar ya. Di atasnya tangan apa? Kepala. Kepala ini otaknya. Kepala ini kontrol utamanya. Mentada kepalanya tak bisa. Apa? Kepala ini harus kepala ini harus jauh dari mabuk. Harus selalu ingat kepada Allah. Makanya kepala ini adalah sholat itu adalah ibadahnya kepala. Pantaslah yang pertama kali dihisab itu sholatnya, karena sholat ini amalnya kepala. Tanda jeritan orang odik tanpa kepala, tanda.
tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa yang lain itu masih ada orang hidup. Tapi tanpa kepala tidak ada. Jadi kepala itu puncaknya. Amalnya kepala apa? Sholat. Jadi kalian tuh sholat yaitu posisinya sama seperti kepala. Nggak bisa ditinggal. Sholat tak kening porok. Harus dijalankan. Karena posisinya sholat itu sama seperti posisi kepala di dalam tubuh kita. Begitu juga di dalam tubuh agama kita sholat itu ibaratnya kepala. Kemudian setelah kepala, tangan itu adalah seandainya di rukun Islam itu perintah untuk menunaikan zakat, berbagi. Makanya dosa besar pun juga sama. Dosa besar itu jumlahnya sama. Yang pertama itu mabuk itu karena apa? Karena bertentangan dengan sholat, bertentangan dengan Anda sebagai seorang hamba. Mabuk itu karena apa? Karena hilang ingatan. Allah memerintahkan agar kita semua selalu ingat kepada Allah, agar kita bisa menunaikan sholat, tapi malah mabuk. Itu bertentangan, dosa besar. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbagi dengan zakat. Dengan tangan kita disuruh berbagi kebaikan, malah kita berbuat kejahatan, mencuri, merampok, berbuat kejahatan. Itu juga dosa besar. Kemudian perut kita dan di bawah perut kita disuruh tahan hawa nafsu, diperintahkan untuk menahan hawa nafsu, berpuasa, malah digunakan untuk menyalurkan hawa nafsu yang melanggar aturan agama, berzina, maka itu juga dosa besar. Kemudian sesudah semua itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berhaji. Haji itu adalah perjalanan kaki, yang mana perjalanan itu adalah perjalanan untuk kembali kepada kehidupan akhirat. Jadi kita dilatih untuk hidup di akhirat kelak, untuk kembali kepada Allah dengan membawa status kita sebagai hamba, kita sebagai khalifah, kita juga sebagai pecinta Allah. Kita diperintahkan oleh Allah agar kita hidup kembali di akhirat kelak dengan melakukan ibadah haji. Makanya ibadah haji itu seperti persiapan menuju kematian, menggunakan pakaian ihram seperti pakaiannya orang-orang yang dikuburkan, seperti orang yang seperti kain kafan ya. Itu perjalanan untuk menuju kematian di dunia, tapi pada hakikatnya adalah kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia. Tapi malah kita membunuh orang. Nah, itu juga menjadi dosa besar. Jadi tadi mabuk, mencuri, merampok, berbuat kejahatan. Kemudian yang ketiga, berzina, mengikuti hawa nafsu. Yang terakhir tadi membunuh. Nah, itu menjadi dosa besar. Jadi sejajar ya, sejajar. Rukun Islam itu ban tubuh kita itu sejajar. Nah, sekarang kita tahu status kita sekarang kita tahu. Terus gimana? Misalkan kita ini
diperintahkan untuk berbagi. Diperintahkan untuk berbagi, untuk berzakat. Sudah menjalankan perintah zakat. Tapi ternyata kita ini cerai, akul. Tetap yang namanya cerai itu berlawanan dengan syariat zakat. Makanya kita tidak boleh cerai. Tak boleh cerai. Kita harus lampe. Lampe itu memiliki keyakinan bahwa apa yang kita terima, yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Terus saya keluarkan lagi, ngapain saya harus perhitungan? Oh, ini semuanya dari Allah. Tidak apa-apa, saya bagikan lagi ke hamba-hamba Allah yang lain. Maka dengan seperti ini insya Allah kita dijauhkan dari sifat cerai. Karena kita memiliki keyakinan apa yang kita peroleh ini bukan semata-mata apa yang kita usahakan. Memang sebabnya kita usaha, kita berusaha, akhirnya paring ben pangeran. Tapi semuanya dari pangeran semua. Orang berusaha, tapi tak kelima paring. Berusaha sama nih paring. Intinya apa? Semua itu paparing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang syariatnya kita perlu usaha. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini, maka insya Allah tak cerai, gampang hari beli orang. Kemudian ini saya berkaitan dengan zakatnya, berkaitan dengan sholat. Kita diperintahkan agar selalu ingat kepada Allah, tidak lalai kepada Allah. Maka kita juga harus sering bersyukur. Di samping kita sholat, kita juga harus sering bersyukur. Karena kalau kita sholat tapi tak bersyukur kepada Allah, maka itu tindakan kita bertentangan. Kun karya sholat, karya sholat tapi tak syukur. Karena buahnya sholat itu kita bisa bersyukur. Bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya Allah, alhamdulillah. Apapun yang telah Engkau berikan kepada hamba ini, pastilah ini yang terbaik. Karena Engkaulah yang paling tahu terhadap diriku sendiri, melebihi kedua orang tuaku, melebihi saudara-saudaraku, melebihi teman-temanku. Engkau mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam diriku. Apa yang telah Engkau tentukan kepadaku, apa yang telah Engkau berikan kepadaku, apa yang telah Engkau tetapkan kepadaku, pasti ini yang terbaik. Maka dari itu aku bersyukur kepadamu. Pasti. Hanya saja kadang pikiran kita yang menolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan keinginan. Kalian taruh sesuatu ternyata olehnya beda. Akhirnya kalian tak sesuai keinginan, tak syukur akhirnya. Makanya kita harus latih agar kita itu senantiasa bersyukur. Jadi caranya bisa bersyukur itu apa? Ya harus dikelola. Karena ada ceritanya seseorang tinggal di tempat yang sama, di hari yang sama, di waktu yang sama, tetapi situasi hatinya berbeda. Yang satu sedih, yang satunya bahagia. Kok bisa? Itu bedanya karena apa? Karena bedanya syukurnya. Yang bahagia itu banyak bersyukur, yang sedih banyak mengeluh. Terlepas dari pengalaman apa yang dialami kedua orang tersebut di hari itu, tapi yang paling menentukan adalah syukurnya kita. Jadi kita itu harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah, pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah. Makanya orang sakit itu raja kencana. Kenapa? Karena ketika kita menjenguk orang sakit, selain kita bisa menghibur, berbuat baik kepada saudara kita yang sakit, kita juga bisa mengambil pelajaran.
Makanya kalian itu beberapa hari yang lalu ini saya keluar masuk rumah sakit, nganter orang tua saya, umi saya operasi mata, kemudian mertua saya juga operasi mata, dan sempat kemarin opname. Saya keluar masuk rumah sakit. Keluar masuk rumah sakit itu, ya Allah, makanya kita perlu ya, kita datang ke rumah sakit itu perlu. Kenapa? Karena kita bisa bersyukur dengan kesehatan yang telah Allah berikan. Yang kita tidak rasakan hari ini nih, kalian seperti sekarang ini, tak abang rasa cek kalian ini sedang mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Karena tak habis orang yang sakit, tapi memang kalian merasakan orang yang sakit, atau kalian tiba nanti sakit baru terasa. Ternyata nikmat yang telah Allah berikan itu sangat banyak di hari ini. Seperti itu. Kemarin saya di rumah sakit itu, di sebelahnya tempat mertua saya dirawat itu ada orang sudah tidak sadar, sudah tua sekali, nggak sadar. Dia bernapas pakai bantuan oksigen tapi nggak sadar. Dijaga sama anaknya. Anaknya ada 2 yang jaga. Sabar sekali anaknya, tak ngeluh sekali. Kalau dikasih minum, ya minum. Orangnya itu minum, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa merespon. Sampai hari ketiga ternyata yang sakit ini ternyata buang air besar, sehingga aromanya itu terdengar di satu ruangan. Ya mau tidak mau harus dipulangkan. Sudah tidak bisa dirawat di rumah sakit karena apa? Karena mengganggu yang sekitarnya. Nah, orangnya tidak sadar. Orangnya sudah tidak sadar. Tidak bisa sadar, tidak punya kekuatan untuk berbicara. Diusahakan dikasih obat untuk merangsang kesadarannya, tetap tidak bisa. Ya sampai akhirnya itu yang beliaunya buang air, sudah mulai terasa satu ruangan kok ada bau gak enak ini. Ya akhirnya sama anaknya dipulangkan ke rumahnya, keluar. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita ini sadar waktunya kita mau buang air paling gampang, cuma masuk kamar mandi sekejap mari keluar, nekanin hajat gampang. Itu suatu nikmat yang sangat besar sekali yang jarang kita syukuri. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali orang yang dari hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. Makanya jangan sampai kita ini menjadi hamba yang tidak bersyukur. Kita perbanyak bersyukur, ya, perbanyak syukur. Dengan cara apa? Dengan cara itu, tong mitong kita, bagaimana kita bersyukur. Karena kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Syariat kita itu diperintahkan untuk sholat, itu juga agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya tadi kan sudah dibahas soal tentang kita sebagai khalifah ya, kita harus loman ke orang, tak boleh cerai, karena Allah telah mengajarkan kita itu dengan ajaran zakat, menunaikan zakat supaya kita itu bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah menahan hawa nafsu. Puasa, diperintahkan puasa supaya kita menahan hawa nafsu. Jangan mengikuti kehendak kemauan kita, kehendak kemauan nafsu, pengen ini, pengen itu. Tada marena ya, tada marena. Hawa nafsu itu selalu saja meminta, selalu saja kurang. Ya, tada marena. Makanya kita itu diperintahkan oleh Allah senantiasa bersyukur. Orang yang bersyukur itu congkok. Soki setepai itu sebenarnya, saya itu kecak soki itu sebenarnya cukup. Sejak orang soki,
cukup, segala sesuatunya cukup, tak kekurangan. Bisa-bisa tak kekurangan nyata, tak kekurangan, bisa-bisa kayak tak kurang apa. Kadang apa ini beriin banyak sarang pangan pakun kurang. Beri pereng kurang. Beri kakanan senyaman kurang nyaman. Kadang seperti itu. Tanda kemarin pengusaha saya soki, saya banyak usaha Munta beri kecukupan pangeran, terus itu, terus akan terus berusaha. Buka toko, misalnya, buka toko, andi penghasilan toko, sudah banyak hasilnya, kurang, buka lagi cabangnya, buka lagi cabangnya, dapat uang lagi. Nanti yang toko satu jalan, toko yang satunya jalan juga, buka lagi cabang ketiga. Tidak ada selesainya ya. Makanya tidak selesainya. Begitu juga hawa nafsu manusia itu, keinginan manusia itu tidak kemarin. Terus toko ketiga sudah jalan, nanti mau nambah lagi yang cabang keempat. Dan terus kapan selesainya? Ya tidak tahu. Itu kembali kepada orangnya masing-masing. Kalau punya banyak toko, banyak usaha seperti itu, tapi hasilnya dikembalikan lagi kepada Allah, dibelanjakan lagi kepada Allah, diberikan untuk menyantuni fakir miskin, diberikan untuk membantu madrasah, diberikan membantu guru-guru ngaji yang belajar mengajari orang, dibelanjakan untuk akhirat, maka itu tidak apa-apa, masih bagus. Tapi tetap ada batasnya juga. Artinya tidak bisa segala sesuatu itu kita kejar terus, tidak bisa, tidak akan habisnya. Sampai pada suatu saat, sampai kematian lah yang akan memisahkan semuanya. Mungkin lemah teh ini ada lemah. Andi usaha apa boy, senyapnya apa boy, itu lemah teh, wis lah, tak hibah. Saya hibah ke alam kubur itu adalah yang dibelanjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata harta yang dikeluarkan itulah yang akan kita bawa mati nanti ya. Andi bersih keluar keangkui kebagusan, itu saya bakal hibah. Mun andi bersih kebelan cegah apa yang kuitipi, justru itu yang akan dihisab. Nanti bisa banyak yang kuitipi, itu justru yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau dibelanjakan di jalan Allah, justru itu yang akan dibawa mati. Makanya ketika kita ari beri ke orang, kita berbuat baik kepada orang, agar kita tidak ego, agar kita tidak merasa berbuat kebaikan, kelangkongin orangnya, ya kau hari beri kebaikan, kelangkong ya, benda neremah tang pemberian, kelangkong, ya kau hari beri kelangkong ya, muka-muka ya, keterima, muka-muka kebagus engkau ya, keterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Mak kelangkong ya, kamu itu telah menjadi partnerku dalam kebaikan, kamu telah mau menerima pemberianku. Mudah-mudahan Allah itu menerima kebaikanku ini. Jadi partner kebaikan, asyukur, muntada seneremah orang tolari beriah. Tak bisa orang berbuat baik karena tidak seneremah. Paham ya? Makanya kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu, karena tidak marena. Sesuatu itu tidak marena. Kalian suka sesuatu apapun itu harus sesuai dengan ukuran. Cukup je kita, cukup je dia. Jangan berlebihan. Sekarang ini banyak orang punya banyak hutang karena apa? Di tengah-tengah masyarakat karena mau ngejar
mau ngejar-ngejar gaya hidup. Pesai tade gaya punya terori ya teroro wis lah mun tadi pesai tak usah nang deh ngalak saparluan we. Beda pesai sakoni andi kebutuhan kangkui untuk kebutuhan itu aja. Jangan berlebihan ya. Jadi inilah yang saya sampaikan dari tadi. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah. Paham tapi saya kebentar kau. Cek paham kan? Sekarang tinggal diterapkan, diingat-ingat. Cara mengingatkan, cara menerapkan dan mengingat-ingat. Ya ingatlah tubuh kalian itu. Di atas kepala, di bawahnya ada tangan, di bawahnya lagi ada perut, di bawahnya perut lagi ada, terus habis itu adakah? Itu ilmu dari saya pada pagi hari ini. Kalian ingat-ingat ya, bahwa semua yang ada di dalam tubuh kita itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di dalam tubuh kita semuanya ini seharusnya tidak kita gunakan itu semua kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepunyaan Allah lah semuanya. Semuanya milik Allah. Maka kita gunakan semua tubuh kita ini kembali kepada Allah. Kita gunakan kepada Allah. Kalian tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton YouTube MTS 3 Anukoya.